Perkenalkan, nama saya Fatmawati Windari. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS ICT Literasi mengenai 5W1H. Materi kelompok saya yaitu analisis pelanggaran privasi di aplikasi media sosial TikTok. Yang pertama, analisis SWOT atau apa? Pelanggaran privasi apa yang dilakukan? Analisis pelanggaran privasi pengiriman data pengguna dari Eropa ke luar negeri di Cina tanpa perlindungan data memadai dan tanpa transparansi lokasi penyimpanan. Data ini termasuk informasi pribadi, pengguna, perilaku, kebiasaan menonton, lokasi, perangkat, bahkan wajah yang memungkinkan profiling, serta penyalahgunaan dan pelacakan. Siapa? Jadi siapa sih yang mengalami pelanggaran privasi sosial media ini? Dalam regulator Data Protection Commission Irlandia atau DPC yang mewakili blok Uni Eropa dalam penegak hukum data pribadi. Di platform apa? Yaitu di platform TikTok sebagai penyelenggara pengelolaan data pengguna. Pengguna terutama pengguna TikTok di Eropa dan oleh implikasi pengguna di negara lain termasuk Indonesia. Kapan? Putusan denda dijatuhkan pada 2025. TikTok didenda sebesar 530 euro juta atau sekitar 98-9,9 triliun oleh UE karena pelanggaran GDPR. Kasus pelanggaran sebelumnya juga terjadi di 2023. TikTok didenda atas pelanggaran perlindungan data anak-anak. Di mana? Pelanggaran terungkap melalui regulator di Uni Eropa, data pengguna Eropa yang dikirim ke server di Cina tanpa perlindungan sesuai GDPR. Implikasi global termasuk resiko bagi pengguna di luar Eropa, seperti tentunya Indonesia, karena praktik penyimpanan data transfer data bisa serupa. Jadi kan nggak beda kan cara TikTok mengelola aplikasinya di luar negeri maupun di Indonesia. Jadi nggak meminimalisir juga bahwa ada indikasi TikTok melakukan pelanggaran privasi di Indonesia juga. Mengapa? Karena TikTok gagal menunjukkan bahwa data pribadi pengguna dilindungi dengan standar yang setara seperti di UE. Potensi akses oleh pemerintah luar Cina melalui undang-undang nasional mereka. Kedua, kurangnya transparansi tentang lokasi penyimpanan data dan proses transfer data ke luar negeri. Ketiga, risiko penyalahgunaan data untuk profiling, manipulasi algoritma, pelacakan, dan intervensi asing terhadap opini publik. Bagaimana? Gimana sih sistem indikasi kalau TikTok itu melanggar privasi sosial medianya? Jadi, TikTok mengirim data pengguna Eropa ke server di Cina tanpa perlindungan yang memadai dan tanpa pemberitahuan yang transparan. Meskipun sempat menyangkal, perusahaan kemudian mengakui bahwa sebagian data disimpan di China dan dapat diakses oleh staf di sana. Maka dari itu, pengaturan privasi default dan kurang ketat, terutama untuk akun anak-anak, menyebabkan pelanggaran data pribadi dan perlindungan anak-anak. Apa sih implikasi untuk Indonesia? Indonesia merupakan salah satu pasar terbesar TikTok menurut penulis artikel dengan jumlah pengguna yang sangat besar. Jika praktik transfer dan penyimpanan data seperti di Eropa terjadi di Indonesia, potensi kebocoran data dan penyalahgunaan bisa sangat besar. Perlu kewaspadaan, termasuk regulasi domestik untuk data pribadi harus diperkuat, dan audit independen atas praktik penyimpanan dan pengolahan data oleh TikTok di Indonesia diperlukan.
Rekomendasi atau tindakan yang disarankan. Pemerintah Indonesia perlu melakukan audit kepatuhan terhadap UU PDP dan regulasi terkait data pribadi. Menilai apakah TikTok mematuhi standar, memastikan transportasi penuh dari TikTok, lokasi penyimpanan data, akses pihak ketiga, serta izin dan pengelolaan dan penggunaan. Proteksi ekstra untuk pengguna anak-anak, pengaturan default tidak boleh publik, verifikasi usia, dan kontrol orang tua harus efektif. Edukasi masyarakat tentang risiko privasi digital dan cara melindungi data pribadi ketika memakai aplikasi media sosial. Kesimpulannya, pelanggaran privasi oleh TikTok bukan sekadar isu teknis, ini menyangkut hak atas perlindungan dan data pribadi dan keamanan pengguna. Kasus di Eropa menunjukkan betapa rentannya data pengguna jika pengolahan data tidak transparan dan tanpa perlindungan memadai. Untuk Indonesia dengan jumlah pengguna besar, penting untuk proaktif menjaga privasi digital. Regulasi audit, transparansi, dan literasi digital harus berjalan bersamaan. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.